Sekarang saya tanya perbandingannya, siapa pelatih lokal Indonesia yang levelnya sampai ke Asia lah? Menurut kalian siapa? Kalau kalian tahu silahkan tulis di komentar sampai mana prestasinya. Pelatih lokal loh ya, bukan pelatih luar. Terus ada lagi pelatih lokal mengatakan pemain Indonesia jangan suka-suka main ke luar negeri kalau nggak dikasih kesempatan bermain. Jepang saja, Jepang yang baru tahun 98 dia masuk Piala Dunia, itu tuh dia tuh dari tahun 70 80-an tuh sudah ada pemainnya tuh yang berusaha ke Eropa gitu loh. Lah kita kok malah malah melarang pemain kita keluar. Itu kan mindsetnya, aduh wajar kalau kita tuh nggak bisa lolos Piala Dunia kalau orang-orang yang kayak gini nih nggak dibuang, nggak cepet-cepet mati gitu. Kalau ini cepet-cepet mati. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perkembangan sepak bola di Indonesia teman-teman. Jadi langsung ke inti poinnya, kenapa sih sepak bola Indonesia itu tidak pernah bisa maju? Ya walaupun dalam sejarahnya Indonesia adalah negara pertama di Asia yang menjadi wakil Asia di Piala Dunia edisi kedua tahun 1938 yang diselenggarakan di Prancis kalau nggak salah ya, silahkan nanti koreksi di kolom komentar. Pada saat itu Indonesia mewakili negara yang namanya Hindia Belanda. Tetapi di situs resmi sejarah Piala Dunia di FIFA itu mencatatkan bahwa Indonesia adalah negara Asia pertama yang mewakili negara dari Asia yang mewakili, maaf, Indonesia adalah negara dari Asia yang bermain di Piala Dunia. Sebelum jauh kita membahas tentang permasalahan kenapa sepak bola di Indonesia tidak bisa maju, ini ada kaitannya dengan beberapa konten saya sebelumnya tentang kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kenapa begitu? Karena kualitas sumber daya ini sangat menentukan di seluruh aspek teman-teman. Tidak cuma di aspek pemerintahan, di pendidikan, di penegakan hukum, sampai di kemiliteran. Aspek-aspek tentang kualitas sumber daya manusia ini sangat berpengaruh. Jadi perkara nepotisme itu tidak hanya terjadi di kalangan pemerintahan saja, bahkan di dunia olahraga pun kita kerap mendengar atau melihat dengan sendiri bahwa kerusakan secara masif itu nyata, ya kan. Jadi mau bagaimanapun kita sebagai atlet ya, mau kita berlatih seserius apa, kita punya skill sebagus apa, kalau kita itu nggak punya orang dalam, kita nggak akan bisa terpilih. Ini saya ngambil satu kasus ya, ketika saya pribadi di tahun 2009 mencoba peruntungan untuk seleksi di salah satu klub yang berlaga di Indonesia Super League di tahun 2009, yang dimana di situ ada seleksi pemain U23 atau U21. Jadi pada saat itu saya mengikuti seleksi, saya bermain seperti biasa, saya meningkatkan saya bermain di dalam tahapan seleksi itu, dan saya pun nggak lolos. Nah, ternyata adik kelas saya itu mengalami hal yang serupa, yang dimana dia juga tidak lolos, tetapi dia ketemu sama seorang pelatih dan pelatih itu berkata bahwa skill, talenta itu bisa dilatih, akan tetapi pemain-pemain yang sudah terdaftar di dalam list seleksi pemain ini sudah ada. Artinya sudah ada pemain yang sudah bakalan pasti lolos seleksi, karena memang ada beberapa titipan seperti itu. Dari sini pun kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk menjadi pesepak bola di Indonesia itu tidaklah mudah. Selain channel orang dalam, juga perlunya uang untuk memuluskan kita menjadi pemain sepak bola profesional. Bahkan kita bisa lihat ya, dari dulu timnas sepak bola kita itu prestasinya begitu-begitu saja. Di sini saya mau mengulik ya, kenapa, apa yang sebenarnya bisa menjadi penyebab pesepak bola kita itu sulit berkembang. Yang pertama soal mindset teman-teman. Jadi mindset pelatih-pelatih umumnya di Indonesia ketika mereka melakukan seleksi, yang dilihat pertama adalah skill individu, yang kedua adalah kecepatan lari. Perkara kamu bisa passing atau tidak bisa passing itu nomor sekian, yang penting kamu bisa gocek bola, melewati 2-3 pemain, cetak gol sebanyak-banyaknya, kamu adalah pemain hebat.
Padahal dalam sepak bola itu ada permainan tim atau permainan beregu. Tapi kita tidak bisa pungkiri, buat kalian yang nonton sekalipun pernah kan melakukan seleksi gitu kan, terus nggak keterima gitu. Padahal menurut kalian, kalian main bagus nih, satu dua, punya visi bermain, punya apa, punya pola untuk menggerakkan permainan dari bawah ke tengah, lalu mengalirkan bola melalui sektor sayap kanan maupun sektor kiri dengan bermain satu dua sentuhan, lalu menghasilkan sebuah gol. Itu mungkin bisa berlaku kalau kalian ikut seleksi di Eropa atau di negara-negara Asia Timur ya. Tapi kalau kalian ikut seleksi di Indonesia, kalian memperlihatkan kemampuan satu dua atau apa namanya nih, kemampuan kalian dalam mengoper bola dengan tepat ya, itu tidak berlaku di Indonesia. Kenapa? Karena filosofi pelatih di Indonesia pada umumnya itu hanya mengedepankan dua hal, skill individu, banyak gocek, yang kedua kamu larinya kencang, seperti itu. Jadi cukup dua hal itu saja kamu sudah bisa lolos jadi pemain sepak bola. Itu kalau secara praktek. Tapi kalau misalnya kamu mengikuti seleksi di klub-klub besar ya, kamu harus punya orang dalam. Yang kedua, kamu harus punya uang, seperti itu. Nah, itu tadi soal mindset dan pola pikir yang memang belum berkembang. Ini juga yang menjadi penyebab bahwa pemain-pemain Indonesia itu gak ada yang bisa bertahan lama di luar negeri. Kenapa? Karena banyak pemain-pemain Indonesia itu ketika bermain di luar negeri mereka tidak bisa beradaptasi, mereka tidak bisa menyesuaikan diri, tidak mau belajar bahasa. Terus yang kedua, mereka tuh kangen rumah, jadi maunya pengennya pulang saja. Jadi ya begitulah kondisinya teman-teman. Terus yang kedua, faktor yang namanya faktor gizi ya, faktor nutrisi. Banyak pemain-pemain kita itu tidak pernah memperhatikan faktor nutrisinya. Kenapa? Sejak dari level sekolah dasar, yang difokuskan dalam berlatih itu hanya skill individu, latihan, materi latihan, komposisi latihan, itu saja yang ditingkatkan. Pelatih-pelatih juga tidak pernah mengedukasi bagaimana mengatur pola tidur, bagaimana mengatur pola makan, terus yang kedua, bagaimana menentukan jumlah kadar kalori yang harus dikonsumsi ketika akan berlatih, itu sangat minim. Kita bisa lihat di sekolah sepak bola atau SSB yang ada di Indonesia, mereka hanya fokus latihan, 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 latihan. Bahkan saya yakin tidak ada ahli gizi di dalamnya, seperti itu. Jadi jangan heran kita kecenderungan apa namanya itu, peningkatan fisik pemain-pemain Indonesia tuh sangat berbeda dengan pemain-pemain di Jepang, di Korea, seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari dua hal tadi tuh ya, itu sudah kita bisa lihat banget perbedaannya, seperti itu. Jadi jangan heran kita tuh punya pemain yang kurus-kurus gitu kan, nggak berotot gitu kan, bahkan yang gempal ya gempal, tapi gempalnya bukan gempal bertenaga, melainkan ya gempal lemak, seperti itu. Nah, ini jadi PR buat kita semua bahwa untuk menghasilkan pemain-pemain yang bagus itu bukan hanya sistem yang dibentuk, akan tetapi kesadaran setiap calon pemain bahwa menjadi pemain itu modalnya juga besar, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya ini yang berkaitan sama pola pikir. Ini yang paling terakhir, ini pola pikir. Pola pikirnya begini teman-teman. Ketika kita mendatangkan sebuah pelatih yang punya jam terbang lebih tinggi daripada kita kebanyakan selalu meremehkan, seperti itu. Sebagai contoh ya, ketika pelatih Sintayong itu didatangkan ke Indonesia, itu kan diremehkan. Diremehkan dengan kata-kata seperti ini, ah dia cuma bisa mengalahkan Jerman aja di Piala Dunia, ya kan? Hanya karena bisa mengalahkan Jerman di Piala Dunia, lalu kita angkat dia sebagai pelatih, terus kita lulukan. Sekarang saya tanya perbandingannya, siapa pelatih lokal Indonesia yang levelnya sampai ke Asia lah? Menurut kalian siapa? Kalau kalian tahu silahkan tulis di komentar sampai mana prestasinya. Pelatih lokal loh ya, bukan pelatih luar. Seperti itu. Silakan kalian jawab. Di mana pelatih Indonesia? Nggak ada. Mau sebutkan saja namanya siapa, Haji Santoso, siapa lagi, Bambang Nurdiansah, itu nggak ada levelnya sampai level Asia, itu nggak ada. Saya kasih tahu kalian ya, pelatih Indonesia lokal yang punya level sampai Asia paling top itu cuma Benny dulu.
karena dia pernah menjadi pelatih Pelita Jaya dan pada saat itu Pelita Jaya juara 3 di level Asia. Itu saja pelatih lokal, sisanya nggak ada. Sisanya tuh ya mentok-mentok cuma juara liga. Kalau lari ke Asia kebantai. Itu sudah fakta, kita nggak bisa pungkiri. Nah, ketika ada pelatih datang yang punya catatan bagus, bisa ngelahkan juara Piala Dunia edisi sebelumnya, itu kan eh, sama saja dia punya cara berpikir yang berbeda. Ini juga yang akhirnya tidak disadari, ya kan? Tidak disadari oleh kita masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya komentator-komentator bola yang cuma bisa mengkritisi, tapi dia tidak pernah melihat, pernah nggak pelatih-pelatih kita atau komentator-komentator bola kita lah yang menjadi pelatih, megang pelatih terus berhadapan sama tim-tim besar. Nggak ada bos, nggak ada sama sekali. Tapi kita cuma bisa mengkritisi, nggak ada dapat piala lah, nggak juara lah, nggak bisa nitip pemain lah, ya kan? Jadi ya kayak gitu. Jadi mau sampai kapanpun, mau sampai kiamat pun, kalau misalnya pola pikir dari pelatih-pelatih kita ini nggak dirubah, ya kan? Nggak mau menerima kritik, tidak mau menerima perubahan, percayalah kita mentok-mentoknya tuh nanti kayak Singapura, sama seperti kayak di coach Justin bilang kan, yang mentok-mentok Indonesia tuh cuma Singapura ya, seperti itu. Nah jadi ya itu tadi, banyak hal yang mesti harus kita benahi, bukan cuma cara mindset. Karena gini teman-teman, orang Indonesia itu cita-citanya tuh paling rendah. Kenapa begitu? Contoh, sudah jadi pemain sukses, digaji besar, ya kan? Sementara kalau bermain di luar negeri gajinya kecil, seperti itu. Mereka lebih memilih main di dalam negeri dong. Contoh Andik Firmansyah, masih banyak lagi. Terus ada lagi pelatih lokal mengatakan, pemain Indonesia jangan suka-suka main ke luar negeri kalau nggak dikasih kesempatan bermain. Justru ketika kamu main di luar negeri, ya kan, kamu tidak dikasih kesempatan bermain, kamu berlatih sekeras-kerasnya. Ketika ada kesempatan bermain, tunjukkan kapasitasmu yang terbaik. Ikuti cara pandang mereka, ikuti cara bermain mereka, visioner, main 1-2 sentuhan, lihat pola permainannya, bikin visi bermain. Bukan sekedar bawa bola gocek lewati 1-2 orang terus cetak gol. Nggak akan dianggap, kalau di Eropa itu nggak akan dianggap seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya ada mindset pelatih-pelatih kayak pelatih Fahri Husaini bilang, nggak usah lah ke luar negeri, kok nggak dapat jam bermain, itu salah bos. Cara berpikir kita salah. Mau sampai kapan? Jepang saja, Jepang yang baru tahun 98 dia masuk Piala Dunia, itu tuh dia tuh dari tahun 70-80-an tuh sudah ada pemainnya tuh yang berusaha ke Eropa, gitu loh. Lah kita kok malah malah melarang pemain kita keluar. Itu kan mindsetnya, aduh, wajar kalau kita tuh nggak bisa lolos Piala Dunia kalau orang-orang yang kayak gini nih nggak dibuang, nggak cepet-cepet mati gitu. Kalau ini cepet-cepet mati, cepat digantikan sama generasi yang baru yang punya visioner ke depan, mau menerima hal-hal yang baru. Saya rasa sepak bola Indonesia akan selevel sama Brazil. Kenapa begitu? Karena Brazil itu penduduknya kurang lebih aja sama Indonesia jumlahnya, tapi mereka punya kualitas sepak bola yang bagus seperti itu. Nah, itu tadi sedikit edukasi saya buat para penonton bahwa kalau kalian punya anak ingin dijadikan pemain sepak bola, yang perlu diperhatikan itu bukan cuma latihan, tapi nutrisi. Yang kedua itu adalah membentuk pola pikir, ya. Itu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kalian sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.